Halo semua, selamat datang di dapur Gulapedia. Kali ini aku membuat cake coklat yang enak banget, yang kayaknya bakal cocok jadi cemilan atau ide jualan terbaru. Karena cake coklat asal Meksiko ini menurutku masih jarang banget yang jual. Ya, ini adalah Tres Leches Chocolate Cake. Jadi yang penasaran, yuk kita lihat cara buatnya. Di sini aku sudah siapkan bahan-bahan keringnya yang terdiri dari 135 gram tepung terigu protein sedang, 25 gram coklat bubuk dan seperempat sendok teh garam serta seperempat sendok teh baking powder. Untuk base kuenya sendiri sebenarnya bisa menggunakan base kue sponge cake apapun. Aku sendiri di sini menggunakan resep yang ekonomis, tapi walaupun ekonomis rasanya tetap enak menurutku. Di wadah yang lain kita campurkan 2 butir telur dan 100 gram gula. Jangan lupa tambahkan setengah sendok teh cake emulsifier, di sini aku menggunakan SP. Lalu dimixer dengan kecepatan tinggi hingga mengembang kental berjejak. Pastikan teman-teman di sini menggunakan cake emulsifier yang masih fresh dan bagus kualitasnya agar adonan yang kita buat lebih stabil dan kokoh. Setelah konsistensi adonannya seperti ini, lanjut bisa kita masukkan bahan-bahan kering yang sudah kita campurkan tadi. Jangan lupa untuk bahan-bahan kering ini harus diayak terlebih dahulu ya teman-teman. Fungsinya agar nanti bahan-bahan keringnya lebih mudah tercampur rata dan tidak ada yang bergerindil. Oh ya, pastikan juga baking powder yang digunakan oleh teman-teman itu masih aktif dan tidak expired. Dan kalau bisa menggunakan baking powder double acting agar adonannya lebih aman di suhu ruang. Karena kalau teman-teman menggunakan yang single acting, tentunya adonan yang sudah jadi harus langsung dimasak. Karena kalau enggak nanti tidak akan mengembang adonannya. Setelah itu mixer dengan kecepatan rendah sambil dimasukkan susu cair. Di sini aku menggunakan susu cair coklat sebanyak 120 ml yang aku masukkan secara bertahap. Oh ya, untuk susu coklatnya sendiri di sini aku menggunakan susu UHT. Tapi kalau teman-teman ingin lebih ekonomis bisa menggunakan kental manis coklat. Lalu dilarutkan dalam air hingga jumlahnya sama seperti yang aku masukkan ini. Setelah semua sudah tercampur rata seperti ini aku scraper dulu pinggirannya biar semua bahan-bahannya bisa ikut tercampur dan tidak ada yang terbuang. Selanjutnya masukkan 80 ml minyak sayur. Di sini aku menggunakan minyak kelapa sawit. Teman-teman bisa menggunakan minyak nabati apapun. Yang penting warnanya tidak mengganggu dan tidak berbau ya teman-teman. Aduk semuanya dengan teknik folding atau aduk balik. Pastikan minyak tidak ada yang tertinggal. Setelah itu masukkan ke dalam loyang, di sini aku menggunakan diameter 24 cm. Yang bagian dasarnya sudah aku cover dengan baking paper, jadi nggak perlu dioles dengan margarin ya. Setelah itu kuenya akan aku panggang atau bisa juga dikukus. BTW jangan lupa untuk memanaskan oven atau kukusan kalian dulu ya. Di sini aku sudah panaskan oven selama 15 menit sebelumnya. Aku panggang dengan suhu 170 derajat Celcius selama 30 menit hingga matang. Sambil menunggu kuenya matang, ini aku campurkan 3 jenis susu yang akan kita siram ke atas cake-nya. Tadi yang pertama aku pakai 150 ml susu evaporasi. Setelah itu masukkan 100 ml susu coklat. Aku pakai susu UHT. Setelah itu masukkan 20 gram kental manis coklat. Di sini untuk jumlah kental manisnya teman-teman bisa sesuaikan dengan selera. Jika kurang manis bisa ditambahkan ya. Tapi menurutku segini aja udah pas karena nanti kan akan disiram ke atas kuenya yang sudah manis juga. Dan ini kuenya matang, langsung aku keluarkan dari loyangnya. Agar kuenya lebih cepat dingin ya teman-teman. Oh ya, bagi teman-teman yang mengolah kue ini dengan cara dikukus, kukus dengan api kecil selama 30 menit. Untuk cek kematangannya, teman-teman bisa menggunakan tes tusuk ya. Nah, sembari menunggu kuenya dingin, bisa kita buat krim atasnya dulu. Di sini aku menggunakan 150 ml whipped cream cair dingin. Aku pakai non-dairy ya, jadi sudah manis, jadi aku nggak tambahin gula sama sekali. Setelah mengembang dan memiliki tekstur yang kental dan kaku seperti ini, masukkan selai coklat sebanyak 100 gram. Lalu ini tinggal kita mixer hingga semuanya tercampur rata. Oh ya, bagi teman-teman yang ingin menggunakan whipped cream bubuk, bisa menggunakan sekitar 50 gram lalu tambahkan air sebanyak 100 ml. Gunakan air dingin ya. Nah, setelah bahan semua sudah siap dan cake juga sudah dingin, bisa kita cetak cake-nya. Di sini aku menggunakan cetakan segitiga seperti ini. Teman-teman bisa bebas menggunakan cetakan bentuk apapun sesuai dengan keinginan. Lalu pastikan kuenya masuk di bagian dasar ya teman-teman. Nah, untuk cake yang terpotong sedikit pinggirannya kayak gini, ini bisa kita tambal dengan kue yang sisanya ini. Oh ya, bagi teman-teman yang ingin mencetaknya di loyang kotak, karena mungkin menggunakan box yang kotak juga,
Bisa menggunakan loyang ukuran 22 cm. Setelah itu, cake ditusuk-tusuk seperti ini agar nanti cairan susunya bisa menyerap ke dalam. Selanjutnya bisa kita tuang susunya ke atas kuenya. Untuk ukurannya sendiri, ini sebenarnya aku ngira-ngira aja. Namun pastikan seluruh susunya dapat menyerap atau membasahi cake-nya. Kalau memang agak susah untuk menyerapnya, bisa ditusuk-tusuk lagi ya bagian kuenya. Nah, setelah cairannya menyerap kayak gini, bisa kita beri bagian atasnya ini krim yang sudah kita buat tadi. Ratakan seluruh krimnya seperti ini. Pastikan semuanya rapi karena setelah ini kita akan mendekor atau menghias kuenya. Untuk menghias kuenya sendiri, teman-teman bisa menyesuaikan dengan kreativitas masing-masing. Di sini aku menggunakan whipped cream yang aku semprotkan seperti ini. Setelah itu bagian atasnya aku taburkan juga coklat bubuk. Nah, agar susunya dapat menyerap sempurna pada cake ini wajib dimasukkan kulkas terlebih dahulu selama 2-3 jam. Tapi sebelum masukin kulkas, aku beresin dulu ngedekornya, agar nanti setelah dingin bisa langsung disajikan. Dan ini dia penampakannya setelah 2-3 jam aku diamkan di dalam kulkas. Bagi yang ingin jualan bisa langsung mempackingnya. BTW bagi teman-teman yang ingin menggunakan packaging yang sama denganku, bisa cek link pembeliannya di link produk ya. Nah, mumpung kuenya masih dalam keadaan dingin, ini enak banget disantap. Nah, untuk cake-nya sendiri teman-teman bisa lihat kalau cake-nya super lembab karena sudah kita siram dengan susu, dan susunya pun sudah menyerap sempurna di dalam cake-nya. Dan untuk rasanya sendiri ini enak banget. Menurutku sama sekali gak belenak dan gak kemanisan juga. Ditambah dengan teksturnya yang lembut dan moist, wah ini wajib kamu coba di rumah. Terima kasih ya telah menonton, semoga bermanfaat.